Ini adalah kisah dari Ted Caving Journal, catatan perjalanan Ted saat menjelajahi sebuah gua. Ted merupakan seorang penjelajah gua berpengalaman, dan pada suatu ekspedisi ia menemukan sesuatu yang mengubah jalan hidupnya. Ia menemukan sebuah celah kecil yang diyakininya sebagai pintu menuju ruang tersembunyi yang belum pernah dijamah siapapun. Dengan tekad kuat untuk mencapai tempat itu, Ted mulai menulis jurnal sebagai dokumentasi petualangannya sekaligus untuk dibagikan di internet. Namun, ada beberapa hal yang ia tekankan dalam catatannya. Pertama, ia tidak akan mencantumkan nama asli orang-orang selain dirinya. Alasannya, kemungkinan untuk menjaga privasi mereka. Kedua, ia tidak akan mengungkapkan lokasi gua yang sedang ia telusuri, bukan karena ingin merahasiakan temuannya, tetapi karena ia khawatir orang-orang yang tidak memiliki kemampuan menjelajahi gua akan merasa penasaran, lalu masuk tanpa mempersiapkan dan justru membahayakan diri. Dan dengan itu, mari kita mulai melihat bagaimana cerita ini bermula. I think it's on. That should be on. Alright. Cool. Hi. I'm Ted. If some of you know me, you know me. If you don't, that's completely fine. And this is a cave behind me. I cave, spelunking, cave exploration. This is a really fun hobby of mine. And today I brought a camera with me because I think I found something rather interesting at the bottom of this cave. Or at least I remember I think I did. So we'll find out. But essentially, I brought the camera with to just navigate and date all of this, unexplored territory. Well, the cave is explored, but we'll figure that out later. So yeah, essentially this will act as like little recordings or diaries of what goes on in the caves, which is super exciting. And I don't know what to say. Yeah, that should be good. I can show you the entrance that me and I do have a friend with me. Let me just switch on my light. Me and a friend over there. That's the good old. What should I call you? Well, you said you want to be anonymous, right? Yeah. Well, that's B, I guess. Okay, let's look at the hole. So B's setting up the rope that we're going to be abseiling down with. So we've got the climbing gear, and essentially this is the hole. It's in this little cave entrance, and it goes down a lot deeper. So there's a bit of a ledge, and then it goes down to the left and then down even further. So we're just setting up the rope so we can get down in there. And yeah, it's just. Video yang barusan kalian nonton berasal dari kanal YouTube Alex Archive. Jika kalian ingin mengikuti jurnal-jurnal Ted dalam format video, silakan kunjungi kanal tersebut. Namun jika kalian masih melanjutkan menonton di sini, mari kita teruskan kisahnya. Tanpa membuang waktu, Ted masuk ke dalam gua bersama seorang temannya yang ia sebut dengan inisial B. Mereka menuju titik di mana Ted merasa telah menemukan jalur yang belum pernah dijelajahi siapapun. Perlu kalian tahu, hanya untuk mencapai lokasi itu dari mulut gua saja memakan waktu sekitar 1 jam, dan jalurnya pun cukup menyulitkan. Switch it off now. Okay, that's why we wear helmets. Yeah. That's why I wear helmets. But yeah, it's pretty tight spaces, and you can see the roof is like right here. Okay, let's keep going. You good? Cool. All right. Let me set up the torch down here. Akhirnya mereka berhasil tiba di titik yang dituju. Inilah celah yang diyakini Ted sebagai pintu menuju sebuah ruang yang belum pernah dijamah manusia. Perhatikan baik-baik. Ada alasan di balik semua itu. Para penjelajah gua meyakini bahwa bila sebuah celah kecil mengeluarkan hembusan angin yang kuat dan stabil, kemungkinan besar ada ruangan atau lorong lain di baliknya. Logikanya sederhana, angin dari ruang yang lebih besar akan melewati celah sempit
sehingga terasa lebih kencang, mirip seperti saat kita bersiul. Kira-kira begitu. Gambaran mudahnya itulah yang aku pahami. Ted pun yakin bahwa lubang ini bisa membawanya ke area yang belum pernah dijelajahi siapapun. Ia dapat merasakan serta mendengar tiupan angin keluar di celah tersebut. Silakan dengarkan sendiri. Yeah, it's on. Okay, cool. So, yeah, we got to the end. It's about say an hour's worth of a trip here, and then it'll be an hour's worth of trip back. So exciting stuff. We did find the hole, which is really cool. We didn't film it because just our lights are about to die, so we just thought we'd do this quickly and then we get out. If it blows, it goes. Yeah. So if it blows, it goes. Meaning, if there's good airflow, then that usually means that there's a good sign for a cave system behind it, which is just awesome. I'm super excited. So I think our plan of action then is we're probably going to go and fetch some sledgehammers and drill bits. Some sledgehammers and drill bits, and then also. Beberapa kali dalam rekaman tadi terdengar suara mirip hembusan angin atau gemuruh samar. Setelah itu Ted mengatakan bahwa ia berencana kembali ke lokasi tersebut dengan membawa alat seperti palu untuk memperbesar jalur yang awalnya hanya sebesar celah kecil supaya cukup luas untuk dirinya merangkak masuk. Menurutku ide ini terdengar menyeramkan sekaligus berisiko seburuk nama yang akhirnya mereka sematkan pada jalur itu. Karena mereka yang menemukan, wajar saja jika merasa berhak memberi nama. Jalur tersebut mereka sebut Floyd Tomb atau makam Floyd. Bagi yang belum tahu, Floyd adalah seorang penjelajah gua yang terjebak dan meninggal saat melakukan eksplorasi. Kisahnya menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam dunia cave exploring. Mengapa Ted memilih nama itu untuk jalur ini, aku sendiri tidak paham. Namun, ia merasa nama tersebut terdengar keren. Jadi, dibiarkan saja. Dengan begitu, bagian pertama catatan perjalanan selesai. Berikutnya, kita akan melihat usaha Ted bersama rekannya B memperlebar jalur tersebut. Dalam prosesnya, mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Jadi, jangan lupa ikuti terus agar tidak ketinggalan. Tulis pendapat kalian tentang hal ini dan mari kita lanjut menyimak kisah mereka di video berikutnya.